Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Amanat kepada Orang Muda. Pada saat ini kita akan membahas pasalnya yang ke-54 dan pasalnya yang ke-55. Judulnya Pendidikan untuk Pekerjaan Tuhan. Dengan melihat terang yang telah diberikan Tuhan, maka adalah agak aneh bahwa tiada berpuluh-puluh orang muda, laki-laki dan perempuan yang datang bertanya, "Ya Tuhan, apakah Tuhan hendak saya perbuat?" Inilah satu kesalahan besar dengan memikirkan bahwa kecuali seorang muda telah mengambil keputusan hendak menyerahkan diri dalam pekerjaan Tuhan, ia tidak usah berusaha menyediakan dirinya dalam pekerjaan tersebut. Apa saja panggilanmu, perlulah engkau menggunakan kepahamanmu dengan belajar dengan rajin. Ya. Orang-orang muda, laki-laki dan perempuan harus dianjurkan supaya mengindahkan berkat-berkat kesempatan yang dikirim dari surga, yang akan menjadi orang-orang yang terdidik, baik, dan terpelajar. Mereka harus menarik faedahnya sekolah-sekolah yang telah didirikan dengan maksud membagi-bagi pengetahuan yang paling baik, lalai dan kurang peduli mendapat pengetahuan dosa adanya. Waktu itu singkat adanya, dan sebab itu, karena Tuhan tidak lama lagi akan datang untuk menutup hikayat dunia, makin perlu kita menggunakan segala kesempatan dan keistimewaan yang diberikan sekarang. Ya, pendidikan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, jadi orang-orang muda perlu untuk dilatih ya bagaimana kita bisa bekerja bagi Tuhan. Ya, dengan setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kita, talenta-talenta itu kita gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ya. Orang-orang muda baik laki-laki dan perempuan harus dianjurkan mengindahkan berkat-berkat dan kesempatan yang dikirim dari surga. Ya. Kapan waktunya? Sekarang. Ya. Sekarang waktunya untuk kita melakukan hal-hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya. Serahkanlah segala kemampuanmu kepada Tuhan. Orang-orang muda kita, laki-laki dan perempuan harus masuk dalam sekolah kita, yaitu dalam saluran di mana pengetahuan dan tata tertib atau disiplin bisa didapat. Mereka harus serahkan segala kemampuannya kepada Tuhan serta menjadi pelajar-pelajar Tuhan yang rajin, supaya mereka bisa terlindung teguh dari pengajaran-pengajaran yang palsu dan tidak tersesat oleh kesalahan orang jahat. Karena hanya dengan belajar Alkitab dengan rajin kita bisa mendapat pengetahuan dari perkara yang benar. Dengan menjalankan kebenaran yang telah kita ketahui, maka terang yang bertambah besar akan bercahaya dari kitab suci ke atas diri kita. Orang-orang yang sudah menyerahkan jiwanya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak akan menjabat pekerjaan itu oleh sebab terajak dengan alasan-alasan yang sama seperti kebanyakan orang menjabat pekerjaan dunia, yakni semata-mata untuk mencari nafkahnya. Melainkan mereka masuk dalam pekerjaan itu dengan tiada membiarkan sesuatu pikiran duniawi mempengaruhi dia, dengan keyakinan bahwa pekerjaan Tuhan itu suci adanya. Bila mana kita terus memikirkan tentang firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, maka kata-kata yang keluar adalah kata-kata firman Tuhan juga. Bila mana kita memasukkan pikiran kita dengan hal-hal duniawi, kata-kata kita juga keluar kata-kata yang duniawi. Ya, serahkanlah segala kemampuanmu kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan menyanggupkan kita untuk melangkah hari demi hari. Ya, sehingga pikiran kita tidak dijebak oleh si iblis, di mana dia mempunyai banyak sekali cara untuk memalingkan kita dari Tuhan. Jangan sampai kita masuk ke dalam pengajaran-pengajaran yang palsu. Ya, untuk itu biarlah kita berdoa minta tuntunan Tuhan, sehingga hikmat Tuhanlah yang akan menjadi bagian kita. Persediaan untuk soal-soal yang bisa terjadi kemudian. Dunia ini harus diberi amaran, dan tiada satu jiwa yang akan senang dengan pengetahuan yang dangkal mengenai kebenaran. Engkau tidak tahu tanggungan apa yang akan diberikan padamu kelak. Engkau tidak tahu di mana engkau bisa dipanggil untuk menyaksikan kebenaran. Banyak orang yang akan terpaksa menghadap meja pengadilan, beberapa akan terpaksa menghadap raja-raja dan orang besar yang terpelajar dalam dunia ini, hendak memberi jawab atas kepercayaannya. Orang-orang yang mempunyai pengertian yang dangkal tentang kebenaran tidak akan sanggup menerangkan isi kitab suci.
dengan jelas, serta memberi keterangan yang pasti atas kepercayaannya. Mereka akan bingung dan tidak akan menjadi hamba yang mengajarkan perkataan yang benar dan tepat. Jangan seorang berpikir bahwa ia tidak perlu belajar oleh sebab ia tidak terpanggil akan berkhotbah di atas mimbar yang suci. Engkau tidak tahu apa yang Tuhan boleh tuntun daripadamu. Satu perkara yang sangat disesalkan ialah bahwa kemajuan pekerjaan itu terhalang oleh kekurangan pekerjaan-pekerjaan yang terdidik yang sudah mahir untuk jabatan itu. Tuhan mau menerima beribu-ribu orang supaya bekerja dalam ladangnya yang besar. Tetapi banyak orang sudah lalai untuk menyediakan dirinya untuk pekerjaan itu. Tetapi tiap-tiap orang yang sudah menghubungkan dirinya dengan pekerjaan Tuhan dan sudah mempersembahkan tubuhnya sebagai laskar dalam tentara Tuhan, harus menempatkan dirinya di dalam tempat di mana pekerjaannya bisa dilatih. Pada umumnya agama itu tiadalah berarti banyak bagi orang yang mengaku dirinya pengikut-pengikut Kristus, karena bukanlah kehendak Tuhan supaya seorang tinggal dalam kebodohan, sedang hikmat dan pengetahuan gampang dicapai. Ya, Tuhan berkata bahwa hikmat dan pengetahuan itu gampang dicapai bila mana kita terlebih dahulu mendahulukan firman Tuhan. Ya, maka Tuhan akan menambah-nambahkan untuk kita. Ya, bila mana kita mempunyai kerinduan untuk melayani Tuhan, teruslah kita menggali akan nasihat firman Tuhan. Ya, menggali nasihat firman Tuhan, memakai akan tangan kita untuk bekerja, maka Tuhan akan membuat suatu hal yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya terus belajar, tapi kita tidak mempraktekannya. Dan jangan sampai terus kita hanya bekerja, tapi kita tidak membaca akan nasihat firman Tuhan. Kita harus mempunyai keseimbangan, ya, antara bekerja dan belajar. Dan juga biarlah Tuhanlah yang menjadi penasehat kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dialah yang dapat menyanggupkan kita untuk menerangkan setiap nasihat firman Tuhan yang sudah kita baca. Ya, diimbangi oleh prinsip yang benar. Tidaklah benar bahwa orang-orang muda yang pandailah yang selalu paling sukses. Ya, betapa sering orang-orang yang bertalenta dan berpendidikan sudah ditempatkan pada jabatan kepercayaan, sudah menunjukkan kegagalan. Cahayanya seperti cahaya emas, tapi apabila diuji maka nyatalah bahwa dia hanya emas tiruan saja. Mereka sudah menjadikan pekerjaannya satu kegagalan karena kurang kesetiaannya. Mereka tidak rajin bekerja dan bertahan dan tidak masuk terus sampai pada dasar segala perkara. Mereka tidak mau mulai pada anak tangga yang paling bawah serta dengan usaha yang sabar naik dari satu tangga ke anak tangga yang lain. Sampai mereka mencapai puncaknya, mereka berjalan dalam bunga api bikinan sendiri, yaitu pikiran-pikirannya yang terang yang datang dengan sekejap mata. Mereka tidak mau bergantung pada hikmat yang hanya Tuhan bisa berikan. Kegagalannya bukan disebabkan oleh karena mereka tidak mendapat kesempatan, melainkan oleh karena mereka tidak sadar. Mereka tidak merasa bahwa segala faedah pendidikan itu berguna bagi mereka, dan oleh sebab itu mereka tidak bisa mendapat kemajuan sebagaimana patut diperolehnya dalam pengetahuan tentang agama dan hikmat. Pikiran dan tabiat mereka tidak diimbangi oleh asas-asas kebenaran yang tinggi. Ya, jadi bila mana kita adalah seorang yang sudah pandai, ya, seorang yang mempunyai akal budi, yang mempunyai pendidikan yang tinggi, ya, seringkali kita diuji, ya, setan akan menguji kita dengan kesombongan kita, dengan ketinggian hati kita, ya, sehingga setan akan membuat kita jatuh. Tapi dikatakan tadi bahwa kita harus sadar, ya, kita harus sadar bila mana kita sudah melenceng dari jalur, ya. Untuk itu biarlah kita terus meminta hikmat daripada Tuhan, sehingga kita hanya mengandalkan Tuhan, bukan diri kita yang kita andalkan, bukan kepandaian kita yang kita andalkan. Tetapi biarlah Tuhan yang menjadi pemimpin kita. Biarlah Tuhan yang dapat memberikan kita terang, ya, di dalam kehidupan kita. Dan juga dikatakan tadi bila mana kita mempunyai
talenta. Tuhan sudah memberikan kepada kita talenta. Biarlah kita gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan saja. Ya, Tuhan memanggil semua umat-umatnya untuk datang melayani Dia. Ya, Tuhan sudah memanggil, Tuhan sudah mengulurkan tangannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menyambut uluran tangannya atau kita mau menolak? Itu adalah jawaban pribadi masing-masing kita. Ya. Kita mempunyai talenta yang berbeda-beda. Kita pakai itu untuk pekerjaan, untuk memuliakan nama Tuhan saja. Kerinduan besar untuk mendapat kemajuan, ya. Jikalau tiap-tiap orang insaf akan tanggungannya kepada Tuhan terhadap pengaruh dirinya sendiri, maka ia tidak akan mau bermalas, melainkan ia akan memperbaiki kecakapannya serta melatih tiap-tiap kuasanya, supaya ia bisa bekerja bagi Dia atau bagi Yesus yang sudah membeli dia dengan darahnya sendiri. Terutama orang-orang muda harus merasa bahwa mereka harus mendidik pikirannya serta memakai tiap-tiap kesempatan, ya, supaya menjadi terpelajar, supaya mereka bisa mengadakan satu pekerjaan yang berkenan, ya, yang berkenan kepadanya, yang sudah memberi hidupnya yang sangat mahal bagi mereka itu. Dan janganlah seorang keliru dengan berpikir bahwa ia sudah terpelajar betul, sehingga ia tidak usah lagi mempelajari buku-buku atau alam sendiri. Biarlah masing-masing orang menggunakan tiap-tiap kesempatan yang Tuhan sudah sediakan bagi dia untuk memperoleh segala perkara yang berhubungan dengan kenyataan atau ilmu pengetahuan. Kita harus belajar memberikan penghargaan yang tepat atas kebenaran kuasa yang Tuhan telah karuniakan kepada kita. Jikalau seorang muda harus mulai pada anak tangga yang paling bawah, maka janganlah ia tawar hati, melainkan haruslah ia mengambil keputusan untuk menaiki tangga itu dari satu anak tangga kepada anak tangga yang lain, sampai ia mendengar suara Yesus yang berkata, ya, sabaslah ya hamba yang baik dan setiawan, atas yang sedikit pun engkau setia, aku akan menetapkan engkau atas hal yang banyak, masuklah engkau ke dalam kesukaan Tuhanmu. Ya, jadi kita harus bersabar menunggu setiap jawaban Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, bila mana kita ingin menaiki tangga yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jangan sampai kita melangkai anak tangga yang paling bawah, kita sudah mencapai anak tangga yang paling atas. Tapi di sini dinasihati kepada kita harus bertahap, ya, bertahap, ya, dari hal yang terkecil. Ya, Tuhan memberikan kita tanggung jawab dari hal yang terkecil. Bila mana kita sudah lakukan itu dengan setia, dengan penuh tanggung jawab, maka Tuhan akan memberikan tanggung jawab dalam hal yang terbesar. Ya, itulah kita terus dilatih, kehidupan kita dilatih tiap hari, ya, untuk mempunyai karakter seperti Yesus, sabar menunggu setiap jawaban doa, ya, khususnya kepada orang-orang muda. Ya, bila mana kita ingin melakukan sesuatu, kita harus mempunyai egoisan dalam kehidupan kita. Kita mau yang instan, yang cepat jadi, ya, tapi tidak seperti itu. Kita dilatih supaya kita mempunyai kesabaran, ya, sebagaimana Yesus pada saat dia berada di dunia ini. Ya, kita tahu bahwa Yesus mengorbankan dirinya, ya, dia mengorbankan akan nyawanya untuk menebus kita. Ya, untuk itu kita harus mempunyai, ya, kerinduan, ya, untuk membagikan setiap nasihat firman Tuhan kepada orang lain, ya, karena Yesus juga menyayangi mereka, ya. Kerinduan besar untuk mendapatkan kemajuan, ya, jangan sampai hidup kita hanya di situ-situ saja, tapi kita perlu maju, ya, untuk menjadi tentara-tentara Kristus di dunia ini, ya. Untuk itu biarlah hidup kita, ya, hari demi hari boleh mempunyai komitmen, ya, Tuhan, hari ini saya ingin menjadi orang yang sabar. Lakukan itu, ya, tiap hari, ya. Bila mana kita berkomitmen, jangan hanya hari ini saja, tetapi terus kita lakukan, ya, sehingga kehidupan Yesus boleh menjadi bagian kita. Kiranya pembahasan, ya, amanat pada orang muda ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan terus melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita, ya, minta tuntunan Tuhan, ya, sehingga pada saat
Yesus datang yang kedua kalinya, maka dia akan mengatakan kepada kita, "Sabaslah ya hambaku yang setia, masuklah ke dalam kerajaan Tuhanmu." Wah, itu hal yang sangat luar biasa. Itulah yang kita nanti-nantikan. Untuk itu biarlah kita terus minta tuntunan Tuhan, terus berdoa, ya, melawan setiap hal-hal yang datang kepada kita, melawan setiap hal-hal yang buruk itu, sehingga kita boleh menjadi orang yang tegar, ya, di dalam iman kita, dalam kepercayaan kita kepada Yesus. Kiranya Tuhan memberkati.